Nah, jadi tadi ya, nomor 1 ini kita udah bahas di video video pembahasannya di bab 4.1 dan hasilnya merupakan 1/3 kan gitu ya, karena kita menghitung dengan menggunakan limit n menuju tak hingga. Jadi dicari jumlahannya gitu kan ya. Kemudian digunakan konsep limit n menuju tak hingga, didapat hasilnya adalah 1/3. Nah, kalau yang nomor 2, sebenarnya hanya ngebedain ininya aja ya kan ya, kurvanya aja. Kurvanya, kalau yang nomor 1 tadi kan kurvanya itu Y sama dengan X pangkat 2. Batasannya pun intervalnya dari 0 sampai dengan 1. Nah, yang nomor 2, yang ngebedain itu adalah kurvanya itu adalah X pangkat 3, tapi ininya batasannya sama, 0 sampai dengan 1. Nah, untuk yang nomor 2, ini saya sebenarnya udah minta untuk kalian kerjain gitu kan. Sebelum saya bahas, apakah ada yang mau memberikan pendapat? Silakan raise hand dulu. Oke, kayaknya pada malu-malu ini ya. Oke, kita lihat aja lah ya pembahasannya seperti apa. Ini biar kelihatan gimana ya saya buat ya. Nah, saya kasih lebar dulu. Apa ini terlalu kecil atau udah kelihatan belum di layar saya? Kelihatan, Bu. Udah kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatannya ini? Oke. So, konsepnya sama gitu ya. Kita membagi X itu ke dalam N bagian. Nah, jadi ada delta X yang besarnya adalah 1/N. Oke, kemudian XI ini adalah besarnya interval yang diberikan oleh I/N. I berjalan dari 1 sampai dengan N kan gitu kan. Nah, jadi setiap XI ini artinya setiap titik di dalam sumbu X-nya. Jadi ini kalau misalnya ini adalah ini kan sumbu Y, yang ini X-nya. So, XI yang dimaksud itu yang di sininya nih. Nah, ini gitu kan. Ada X1, ada X2, ada X3, dan seterusnya sampai dengan XN. Nah, jadi untuk menentukan luasan di bawah kurva tadi, kurva X pangkat 3, ya kan, kita itu hitung dengan konsep yang diberikan sebelumnya bahwa fxi dikali dengan delta x. Oke, fxi dikali dengan delta x. So, fxi-nya diberikan oleh ini tadi kan, si fx tadi x pangkat 3 tadi kan gitu ya. Fx adalah x pangkat 3. So, fxi menjadi I/N karena kita mensubstitusi xi terhadap I/N kemudian dipangkatkan dengan 3. Nah, ini fxi. Delta X-nya apa? Delta X-nya adalah 1/N. Nah, ini dikalikan sehingga menjadi I pangkat 3 per N pangkat 4. Udah tahu dari mana ya? Karena kan ini I per N kalau dipangkatkan dengan 3 berarti I pangkat 3 per N pangkat 3 kan gitu ya. So, ini untuk fxi delta X, I pangkat 3 per N pangkat 4. Nah, sekarang kita menghitung masing-masing dari persegi panjang yang dibentuk di bawah kurva ini tadi. Oke, so let's say ini ada kurva
yang tadi diberikan ya, si X pangkat 3 gitu kan. Kita kan menghitung perseginya yang di bawah sini toh. Luasnya itu dimulai dari persegi yang pertama. Persegi panjang yang pertama diberikan oleh 1/n pangkat 4 kali dengan 1 pangkat 3. Oke. Kemudian untuk yang kedua gitu kan, untuk persegi panjang yang kedua, I-nya berarti sama dengan 2. Jadi kita substitusi 1/n pangkat 4 di sini jadi 2 pangkat 3 gitu kan. Nah, seterusnya gitu ya. Jadi kita akan berhenti di n. Berhenti di n berarti 1/n pangkat 4 I-nya tadi kita substitusi sebagai n pangkat 3. Oke. Nah, tadi ini kan 1/n pangkat 4 bisa dikeluarkan ya, karena merupakan pengali dia. So, 1/n pangkat 4-nya bisa dikeluarin. Kemudian ini ada tadi 1 pangkat 3, kemudian ada 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, dan seterusnya sampai dengan n. Jadi n pangkat 3 gitu, berhenti di n pangkat 3, itu bisa dituliskan kembali sebagai deret gitu kan ya. Oke, kita tuliskan kembali sebagai deret. Jadi 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 dan seterusnya gitu kan sampai berhenti di n pangkat 3. Nah, deret ini udah ada sebelumnya kan, ada rumusnya ya, bahwa kalau dia 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan n pangkat 3, ini bentuk sigma yang udah dideklarasikan sebelumnya, udah ada itu. Ini sama dengan bentuk umumnya adalah n dikali n plus 1/2 dipangkatkan dengan 2. Oke? Nah, ini kalau dijabarkan secara aljabar, kita tahu bahwa dia menjadi n pangkat 4 ditambah 2n pangkat 3 ditambah n pangkat 2/4. Oke. Bentuk ini bisa dituliskan di langkah selanjutnya sebagai ini ya, 1/4 dikali 1 plus 2/n tambah 1/n pangkat 2. Nah, konsepnya sama. Untuk menyelesaikan berapa luasnya, itu kita gunakan konsep limit n menuju tak hingga. Jadi makanya kita gunakan limit n menuju tak hingga pada penjumlahan yang tadi, yang 1/4 tambah 1 plus 2/n plus 1/n pangkat 2. Nah, jadi ini udah tahu ya konsep dari penjumlahan limit n menuju tak hingga. Ini jadinya hasil 1/4. Ada yang mau ditanya untuk soal nomor 2 ini? Mana kira-kira? Silakan. Sebutkan namanya dulu ya, ntar saya ini nggak langsung nemu soalnya. Gimana? Yuk. Bu, bisa diulang lagi, Bu, penjelasan. Yang bagian? Mulai dari menentukan fx-nya itu, Bu. Menentukan fx-nya. Oke, saya ke slide-nya aja mungkin ya lebih jelas. Oke, karena itu nggak kelihatan ya kalau misalnya pakai yang soal yang tadi. Saya ke slide aja. Sebentar. Where is screen? Ini, udah kelihatan ya? Sudah. Soalnya nggak lagi X pangkat 3 ya, ini soalnya jadi X pangkat 2, balik lagi dulu ke slide yang pertama tadi. Kita tuh punya kurvanya Y sama dengan X pangkat 2 nih, kayak begini. Nah, kemudian mau dihitung yang di bawah kurva yang ini, luas daerah yang di bawah sini. Dengan interval X diberikan oleh 0 sampai dengan 1.
Oke. Caranya adalah kita akan membagi selang si 0 sampai dengan 1 ini tadi menjadi ada sebanyak n. Oke, menjadi sebanyak n. Jadi dia lebih jelasnya seperti ini. Ini dibagi gitu kan ya, sampai dengan ada n bagian. Jadi setiap satu bagian ini besarnya adalah 1/n. Ini pun besarnya 1/n. Gitu. Ini juga sama 1/n. Tapi kalau ditandai di dalam sumbu X, dia itu sebagai 1/n, kemudian lompat dengan 2/n, lompat dengan 3/n. Karena kan ini nambahnya jumlahnya, menambah 1/n unit, gitu. 1/n tambah 1/n jadi 2/n, 2/n tambah 1/n jadi 3/n. Kayak gitu. Oke? Nah, kemudian setelah kita bagi-bagi daerahnya ini tadi, ditariklah tingginya gitu. Tingginya si persegi panjang ini tadi yang menyentuh kurva. Yang menyentuh kurva. Jadi kalau pertanyaannya mencari fx-nya itu kan gini. F pada saat x diberikan oleh apa yang ada di nilai ini toh, sumbu x kan. Maksud saya gini, kalau di titik ini berarti diberikan oleh f 1/n, gitu kan? Tingginya ini kan diberikan oleh f 1/n. Ini juga sama, diberikan oleh f 2/n. Oke, demikian seterusnya, ini juga jadi f 3/n. Nah, di soal yang tadi, sebentar. Saya harus screen share yang baru lagi. Soal yang ini, yang soal kita tadi yang yang X pangkat 3, F-nya itu diberikan oleh ini kan ya, I/n. I/n. So, fxi adalah I/n dipangkatkan dengan 3. Kita substitusi xi-nya I/n, dan karena tadi diberikan di atas kurva itu adalah fx sama dengan x pangkat 3. Jadi ya udah I/n-nya itu yang dipangkatkan dengan 3 gitu loh maksudnya. Bisa nggak? Sudah oke? Tadi yang tanya si siapanya? Januardi bukan? Ya, Bu. Iya. Gimana? Udah bisa. Nah, yang lain gimana? Sudah oke? Kalau sudah oke, kita move ke soal 42 ya. Soal 42. Nanti ini saya share juga sih sama kalian. Kita lanjut kalau gitu? Kok pada sedih ya? Udah sarapan belum kalian ini? Udah, Bu. Udahnya? Udah, Bu. Oke. Nah, 42 ini saya buat dari mana nih latihannya nih ya? Oke, ini dia. Sebentar ya. Screen. Nah, latihan 4.2 itu kita menghitung jumlahan Riemann dengan fungsi fx-nya diberikan sebagai negatif x/2 plus 3. Nah, di sini kita menentukan titik-titiknya ya. Titik-titiknya itu ada di min 3, min 1/3, min 1,3, lalu dilanjut dengan 0, 0,9, dan 2 gitu kan ya. Nah, terus ada
titik-titik yang ditentukan, yaitu ada T1 adalah min 2, T2-nya adalah negatif 0,5, T3-nya 0, dan T4-nya adalah 2. Oke, tekniknya ini sama dengan penyelesaian pada soal yang diberikan oleh yang ini ya, di contoh soal juga udah ada sebetulnya gitu. Oke, artinya ada fungsi kemudian diberikan interval X. Nah, mau dihitung luas daerah yang di bawah fungsi. Mau dihitung luas daerah yang di bawah fungsi. Tapi dengan menggunakan konsep dari jumlahan Riemann terhadap partisi. Nah, jadi partisinya itu tadi ada titik-titiknya ya, udah ditentuin nih di sini. Oke. Nah, di dalam masing-masing partisinya itu ada sembarang titik. Itu juga udah ditentukan kayak gini, kan ya. Oke. So, untuk part 2, kita lihat aja langsung ke solusinya. Oke, ini ya. Tadi udah partisinya sebagai berikut, kemudian titik-titik sembarangnya sudah ditentukan juga. So, dengan menggunakan rumus dari jumlahan Riemann, bahwa RP sama dengan sigma dari FTI delta XI. Oke. Dan I berjalan dari 1 sampai dengan 4. Ya, I berjalan dari 1 sampai dengan 4 karena ini kan tergantung TI-nya ya. TI kita kan ada 4. Ada T1, ada T2, ada T3, ada T4. Jadi ada 4 titik sembarang. Nah, masing-masing kita tentuinlah si FTI, kita tentuin juga delta XI. Nah, menentukannya dari mana? Jadi kalau untuk I sama dengan 1, berarti kita masukin FT1 dikali dengan delta X1. Gitu, toh. Dilanjut dengan I sama dengan 2, berarti FT2 kali dengan delta X2. Oke. Nah, untuk FT1 dulu nih, berarti kita gunakan T1 diberikan oleh negatif 2, maka dimasukkan di fungsi, jadi F negatif 2. Ini masih fungsinya ya, belum angkanya gitu. Ini masih fungsinya, so ada F negatif 2. Terus delta XI ini diberikan oleh pengurangan dari ini, partisi kita ya. So ada min 1/3, min 1,3, terus ada min 3. Jadi dicari selisihnya. Min 1,3 dikurang min 3. Oke. Selesai di bagian I sama dengan 1. Sekarang dilanjut dengan I sama dengan 2. Berarti masukin, kan gitu ya, FT2. Diketahui tadi T2 adalah negatif 0,5. So di sini adalah F negatif 0,5. Delta XI-nya gimana? Nah, itu adalah selisih pada partisi yang di selanjutnya. Jadi di antara titik 0 dan min 1,3. Cari selisihnya nanti di sini gitu. Oke. Nah, lanjut dengan T3. Ini udah tahu ya ceritanya bagaimana. Terus T4 juga gitu sama. Ini juga dari FT4 alias 2 ya, F2 terus dikasih ini selisih. 2 dikurang 0,9. Udah, gitu kan? Jadi tahu dari mana F-2 berapa? Bagaimana cara mencarinya? Nah, F-2 itu diberikan oleh fungsi tadi yang di atas, yaitu Fx sama dengan negatif X/2 ditambah 3. Jadi, biar nanti bisa langsung ke sini, kita buat dulu aja coret-coretnya nih, untuk menentukan F-2, F-0,5, F0, dan F2. Substitusikan masing-masing nilai yang diberikan di dalam kurung ini ke dalam fungsi Fx kita. Jadi, untuk F-2 itu kan berarti min dalam kurung min 2/2 plus 3 dan hasilnya adalah 4 gitu. Sama di F min 0,5 juga gitu. Hasilnya ini adalah nampak ini ya. 3,25. Nah, dilanjut dengan F0. F0 berarti hasilnya menjadi 3 dan F2 hasilnya adalah 2. Nah, kalau udah gini udah gampang, tinggal substitusi ke dalam langkah selanjutnya. Jadi 4 dikali, oke. Ini tadi selisihnya adalah 1,7. Lanjut dengan yang ini.
3,25 dikali dengan selisih diberikan oleh 1,3. Ini juga gitu, 3 kali ini ya, selisihnya adalah 0,9, terus yang di sini jadi 2 kali selisih dari ini 1,1. Sehingga hasil akhirnya adalah 15,925. Ada yang mau ditanya untuk soal yang itu? Gimana? Bisanya? Ini terdiam karena terpesona atau terdiam karena sudah mengerti? Sudah mengerti, Bu. Sudah mengerti, oke, good. Ngerti, Bu. Soal nomor 2, ini kita bahas sedikit aja lah ya. Jadi soal nomor 2 itu menentukan, sebentar. Oke, kita menggunakan definisi TI sama dengan 2I per N. Nah, tapi yang mau dihitung adalah integral 0 sampai dengan 2 pada X plus 3. Oke. Nah, jadi solusinya seperti ini. TI-nya tadi ditentukan oleh 2I per N, delta X-nya adalah 2 per N. Oke, artinya interval pada sumbu X itu diberikan oleh ini ya, 2 per N. Gitu kan. Dibagi dengan N, tapi yang diambil 2 per N unitnya doang. Nah, terus FTI berarti kita substitusilah si TI-nya tadi ke dalam fungsi F kita. Sehingga ini menjadi TI tambah 3. Oke, TI tambah 3. Karena fungsi fx-nya adalah ini loh, X plus 3. Fx sama dengan X plus 3, berarti FTI adalah TI plus 3. Substitusi TI-nya adalah yang ini tadi, 2I per N. Sehingga secara keseluruhan, FTI adalah 2I per N plus 3. Nah, berdasarkan konsep pada ini ya, jumlahan Riemann ya, sigma untuk Riemann, ini kita bisa pakai sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FTI kali dengan delta X. Oke. Kita masukkan dulu masing-masing FTI dengan delta X-nya. So, FTI diberikan oleh, mana tadi, ini dia, 2I per N tambah 3 kan gitu ya, tapi saya tulis di sini sebagai 3 tambah I dikali 2 per N. Sama aja ya, hanya ngebalikin posisi aja dia. Karena penjumlahan bersifat komutatif, jadi boleh ditulis kembali sebagai berikut. Nah, terus delta X-nya apa? Delta X-nya adalah 2 per N. Nah, makanya sini 2 per N. Terus, di langkah ini tadi, itu bisa dituliskan kembali sebagai 2 per N, karena kita bisa keluarkan 2 per N-nya ya, karena kan ini ada di teorema tentang sigma ya, ini boleh dikeluarkan, ini 2 per N-nya. Terus, dikali dengan 3. Oke. 2 per N, sigma, I sama dengan 1 sampai dengan N untuk 3. Oke. Kita lihat sifat pada penjumlahan untuk sigma, jadi kita boleh keluarin seperti itu. Nah, untuk yang satu lagi, yang bagian ini, I kali 2 per N, terus ada 2 per N. Kalau 2 per N dikali dengan 2 per N, dia kan jadi 4 per N pangkat 2. Jadi 4 per N pangkat 2-nya boleh kita tuliskan di luar, seperti ini. Terus kita punya I di dalam, kan tinggal I di situ ya. Oke, jadi 4 per N pangkat 2, sigma, I. I berjalan dari 1 sampai dengan N. Oke. Nah, gunakan sifat pada operasi sigma. Untuk yang ini, I sama dengan 1 sampai dengan N, untuk 3 gitu ya, ini nanti dia jadi 3N. Sementara yang ini, untuk
sigma dari I dari 1 sampai dengan N pada I gitu ya. Ini sebenarnya kan kayak deret aritmatika kan. Deret aritmatika itu tadi rumusnya yang ini. N kali N plus 1 per 2. Yang pangkat satunya ya, kita pakai yang itu. Nah, jadi kalau gitu ini bisa dirapiin menjadi apa? 2 per N dikali 3N adalah 6. Lalu yang bagian sini ada 4, ini ada 2. Jadi ini bisa saling cancel ya, jadi 2 gitu kan ya. 2 per yang ini juga bisa saling cancel ini N dengan N pangkat 2 jadi N plus 1 per N kan gitu kan. N plus 1 per N boleh dituliskan kembali sebagai 1 plus 1 per N. Nah, 2-nya boleh tadi di luar. Oke. Nah, jadi penjumlahan Riemann ini tadi dengan N menuju tak hingga ini bisa dikonsep sebagai integral untuk menghitung luas kurva X plus 3 pada batasan 0 sampai dengan 2. Konsep integral kan seperti itu kan. Sebenarnya itu menjumlahkan luasan-luasan yang ada di bawah kurva. Nah, jadi makanya ini bisa disubstitusi ke dalam rumus kita tadi. Ya, integralnya itu bisa disubstitusi ke dalam rumus yang tadi udah kita dapat. Tapi dengan ingat konsep N-nya harus menuju tak hingga. Sehingga hasil akhirnya adalah 8. Gitu. Bagaimana kira-kira? Masih kurang mengerti, Bu. Kenapa? Masih kurang mengertinya di mana? Yang di bagian dibalik-balikkan itu, Bu. Mulai dari situ, Bu. Yang mana itu? Yang dibalikkannya? Langkah keberapa? Ini langkah oke, di sini. Oh, yang ini. Oke. Ini kan tadi FTI. FTI terus udah gitu dikali dengan yang ini, delta X. FTI datangnya dari ini, TI plus 3. Nah, TI apa? TI adalah 2I per N. Makanya jadi begini FTI-nya. Samanya ini dengan yang di sebelah sini, 2I per N plus 3 ini samanya dengan 3 tambah 2I per N kan. Tapi saya keluarin I-nya gitu aja sini. Tujuannya biar ketika mengalikan dengan 2 per N akan lebih terlihat hasilnya gitu. Gimana kira-kira? Ini sama aja dengan yang di atas nih, si FTI-nya ini. Gimana? Atau tambah bingung? Kayaknya bukan itu jawabannya gitu. Gimana sih? Siapa tadi? Si Nela ya tadi ya? Gimana Nela? Iya, Bu, saya paham, Bu. Udah paham ya? Jadi hanya ngebalikin aja gitu. Oke. So, itu tadi 4 titik. Bu, izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Bu, dari silang, Bu, tadi, Bu. Saya jelaskan ulang, Bu. Yang mananya? Itu yang saya lingkari, Bu. Yang dilingkari. Kayaknya udah hilang lagi yang dilingkarinya. Coba dikasih ini lagi, dikasih tanda lagi. Bentar, Bu. Tetap saya ngelek, Bu. Oke, atau dikasih tahu aja yang langkah yang mana Yang tuh. ini, Bu, yang 4 per N2 dalam kurung N tambah 1 per 2, Bu. Yang sebelah kanan, Bu. 4 per N, oke ini. Itu tadi dari mana, Bu, hasilnya, Bu? Ini Iya, Bu. Ini rumus penjumlahan di bab yang saya udah kasih di 4. Tunggu, 42, 41 ya? Saya lupa. Sebentar ya, ini saya back dulu bentar. 41 ya? Oke, bentar. Biar lebih jelas nih. Notasi sigma
41. Nah, ini. Dari sini. Ini nanti untuk bisa membantu kita untuk bikin perhitungannya. Karena kan kalau misalnya banyak banget kayak 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya, itu udah banyak sekali gitu. Apalagi kalau udah menuju tahingga. So, kita pakai ini. N kali N plus 1/2. Jadi ini memang rumus khusus untuk jumlah ataupun deret. Gitu. Oke, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Nah, dari situ ya. Oke. Balik lagi bentar. Nah, ini makanya tadi jadinya N kali N plus 1/2. Oke. Kalau gitu, kita lanjut dengan 4.3. Saya geser dulu bentar. Mana nih 4.3-nya? Oke, 4.3 itu berbicara tentang ini ya, metode substitusi. Oke, waktunya ini sebenarnya udah sekitar kayaknya 13 menit lagi ya. Nanti kalian harus lanjut kelasnya. So, saya mungkin hanya bahas beberapa angka aja. Kalau metode substitusi sedikit saya kasih reminder lagi bahwa kita mengambil fungsi di dalam integral itu sedemikian supaya ada U dan DU, kan gitu kan? Nah, mengambil U dan DU-nya ini perkaranya adalah kita ambil U sedemikian supaya nanti DU-nya itu bersesuaian dengan soal yang diberikan di awal. Ya. Ini udah ada contohnya juga, kayaknya udah dibahas juga di dalam video pembahasannya. So, kalau misalnya ada soal, nah ini ya, tadi kita mau bahas 2 sampai 5. Tapi kita lihat apa yang sempat kita bahas dulu aja. Nanti sisanya saya akan kirim sama kalian solusinya. Misalnya yang nomor 2 dulu ya. Oke. Diberikan soalnya itu adalah, ini kan ya, integral dari cos dalam kurung 3x tambah 2. Tentu ini nggak bisa langsung dikerjakan dengan menggunakan rumus integral gitu. Walaupun kita tahu integral dari cos x adalah sin x gitu kan. Tapi ini di dalam ada fungsi lagi. Jadi kita ubah dulu 3x tambah 2 ini dalam pemisalan U. Ya, jadi kita misalkan U-nya sebagai 3x tambah 2. DU-nya adalah 3dx. Datang dari mana? Karena kita turunkan 3x terhadap x, gitu kan? Jadi 3dx. Jadi ini kan sebenarnya du dx kan gitu ya. Du dx sama dengan 3 gitu. Tapi bisa dituliskan kembali sebagai du sama dengan 3dx. Oke. Nah, tadi seperti saya bilang, memisalkan u-nya dengan du-nya harus sedemikian supaya nanti bersesuaian dengan soal. Oke? Nah, sekarang du-nya itu adalah 3dx, jadi nanti untuk mengganti dx-nya, itu nanti akan menjadi 1/3 du. Ya, tujuan kita akan mengganti dx-nya sedemikian, nanti kita ganti sebagai 1/3 du. Nah, jadi integral cos dari 3x plus 2 itu adalah yang tadi ya, dx itu kita ganti sebagai 1/3 du. 1/3 boleh ditulis di luar karena merupakan konstanta, jadi dia sifatnya hanya mengalihkan dengan integral kita gitu. So, sementara du-nya ditulis di sebelah sini boleh. Nah, kemudian yang ini cos 3x plus 2 diganti sebagai cos u. Nah, kalau udah kayak gini kan udah gampang. Tujuan kita kan biar memudahkan ketika proses pada integralnya. Jadi kita mengintegralkan cos u terhadap u, yang menjadikan hasilnya itu adalah sin u. Oke, sin u. Apakah ini udah jadi hasil akhir? Belum, karena kita harus kembalikan lagi ke dalam bentuk variabel x. Jadi sin u itu kita substitusilah u ini sebagai 3x plus 2. Sehingga dituliskan kembali hasil akhirnya adalah ini, 1/3 sin dikali dengan 3x plus 2 tambah c. Ada mau ditanya? Untuk Binti, nomor 2?
Bisa? Oke. Ada yang udah coba nomor 3 kah? Sudah. Oh, Yobel tadi katanya udah. Nomor 3 dapatnya apa, Yobel? Hasil akhirnya Bu 203/4. 203/4. Sebentar ya. 203/4. Oke. Ya. Betul. 203/4. Ini saya tadi belum sederhanain. Yang lain gimana? Sudah dapat juga, Bu. Udah dapat. Oke. Berarti ini kita tapi bahas aja dikit lah ya, biar sama-sama pemahamannya satu jalur. So, sama dengan yang tadi, itu kita pakai konsep integral substitusi. Nah, jadi kita pakai pemisalan di sana. Ini integralnya integral bentuk tentu, ada batas atas, ada batas bawah. Nah, jadi kalau di integral substitusi dan melibatkan batas atas dan batas bawah, ingat bahwa dalam pengerjaannya kita harus mengganti batas atas dan batas bawahnya juga. Nah, walaupun demikian ada juga yang ngerjainnya digantinya itu pas udah di hasil akhir, ada juga. Tapi kalau saya lebih sarankan supaya di awal langsung ikut ganti aja batasnya. Gitu. So, ini ya, ada batas atas, batas bawah, 0 sampai dengan 1, pada integral 3x tambah 2 pangkat 3. Apa yang kita misalkan? Kita misalkan U-nya itu adalah 3x tambah 2. Oke, U-nya adalah 3x tambah 2. Nah, jangan bikin U-nya adalah 3x tambah 2 pangkat 3, karena itu akan tambah ngeribetin langkah kita. Gitu. Mending U-nya adalah 3x tambah 2. Du-nya apa? Du-nya adalah 3dx, sehingga nanti untuk mengganti dx, kita gunakan 1/3 du. Nah, tadi udah saya ingatkan, batas atas, batas bawahnya juga sebaiknya diganti. Jadi, untuk x sama dengan 0, kita gunakan U-nya adalah 3 kali 0 tambah 2, kan gitu ya. 3 kali 0 tambah 2, berarti 0 tambah 2, hasilnya adalah 2. Terus udah gitu, untuk yang x sama dengan 1, berarti dapatnya apa? 3 kali 1 tambah 2, hasilnya jadi 5. Nanti jadi batas atas, batas bawahnya diberikan oleh 2 sampai dengan 5, sehingga integralnya sebagai berikut ya. 1/3 integral 2 sampai dengan 5, U pangkat 3 du. Pada prosesnya nanti, udah tahu ya ceritanya gimana kalau mengintegralkan yang ini, hasil akhirnya diberikan oleh ini, 609/12. Atau tadi disederhanakan sama siapa namanya kok lupa saya, si Yobel bilang 203/4 ya, 203/4 sama hasilnya. Oke, nah kalau udah, mungkin satu soal lagi ya, biar udah close meetingnya ini, nanti kalian kelamaan. Atau mau di stop dulu gimana? Soalnya udah 9 menit. Lanjut aja, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut aja, Bu. Lanjut aja. Oke, satu soal lagi kalau gitu. Saya ambil yang nomor 4. Ya, gimana? Bikin yang nomor 5 saja boleh, Bu. Yang nomor 5. Sebentar. Nomor 5. Oke, ini dia. Ini agak panjang. Nah, nomor 5 itu kayak gini. Oke, so. Kita gunakan pemisalannya itu adalah akar T plus 1. Ya, akar T plus 1. Terus du-nya adalah 1/2 akar T. Kita ambil turunan ini kan, 1/2 akar T. Kenapa? Karena tadi seperti saya bilang, supaya dia bersesuaian dengan soal yang sebelumnya. Soal yang sebelumnya itu kan dia gini, dt sebagai pembilang, kemudian ada akar T sebagai penyebut. Nah, makanya ini kita biar dia bersesuaian itu ya berarti kita harus ambil U-nya sebagai akar T plus 1. Oke. Pelan-pelan dulu sampai situ dulu deh ya. Pokoknya supaya ini aja, supaya bersesuaian dengan bentuk dt-nya. Gitu. Nah, sudah demikian, nanti kita bisa buat
yang ini bentuk dari DT per akar T itu sebagai ini kan ya, 2DU. Karena kita sebenarnya cuma kasih 2 ini ke sebelah kiri. Jadi kita mengalihkan 2DU gitu. Oke, nah terus sudah gitu sama ada seperti di langkah yang tadi, pada integral tentu itu kita harus pakai batas atas batas bawah, tapi saya sarankan agar diganti dulu gitu ya. Jadi U-nya untuk X sama dengan 1 adalah akar 1 plus 1, itu jadi sama dengan 2. Untuk X sama dengan 4, U-nya adalah akar 4 plus 1. Kita tahu bahwa akar 4 adalah 2, jadi hasilnya menjadi 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, maksudnya gini, pada batas di integral yang baru, batas atas dan batas bawahnya itu digunakan yaitu 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Nah, udah. Kalau gitu kita bisa buat ke dalam integral yang tadi. So, untuk batas kita ganti ya, 2 sampai dengan 3. Nah, terus udah gitu, untuk seper akar T dt itu bisa diganti dengan apa tadi? 2 du. 2 boleh ditulis di luar karena merupakan pengali. Du bisa ditulis di sebelah sini, di belakang yang bagian paling belakang. Nah, terus yang ini akar T plus 1 tadi kan dia sebagai U kan? Karena dipangkatkan dengan 3, kita tuliskan sebagai U pangkat 3. Kira-kira sampai sini ada mau ditanya dulu? Sampai mengubahnya ini? Gimana? Masih baik-baik saja? Ya, masih paham, Bu. Masih paham. Oke. So, kalau udah kayak gini kan udah bisa pakai konsep integral ya. Integral dari U pangkat negatif 3 gitu. Integral dari U pangkat negatif 3 hasilnya adalah min 1/2 U pangkat negatif 2. Batasannya diberikan oleh 2 sampai dengan 3. Nah, jadi kalau udah kayak gini, ya kita substitusi saja. Sehingga hasil akhirnya adalah yang ini. 5/3, 6. Oke, 5/3, 6. Gimana kira-kira? Nomor 5-nya? Oke, kayaknya sebagian besar paham lah ya. Nanti notes-nya ini akan saya share juga di grup atau mungkin di e-course nanti. Kemudian homework-nya juga ya. Yang minggu lalu saya belum bikin homework bab 3-nya. But it's okay lah. Nah, untuk kuis bab 3, kita buat hari Jumat kah? Bisa? Karena bab 3 udah selesai. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, berarti nanti 3. Tapi 3 dari 3 yang kemarin 3 berapa sih? 3/4 ya kalau nggak salah ya. 3/4 atau 3 berapa? Nanti saya kasih detailnya lagi. Nanti saya kasih lagi detailnya di grup biar lebih jelas. Oke, kalau gitu. Boleh kalian lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Untuk hari ini pembahasannya cukup dulu. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Boleh leave meeting. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Sehat ya, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, terima kasih, Bu. Izin live, Bu.